Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. kami dari kelompok 5. Nama saya Aditya Prisyananda dan anggota kelompok yang lainnya Raden Rahmat Ajura Ramadan dan Reynaldi Firari ingin mempresentasikan tentang perancangan dan implementasi aplikasi sistem inventory dan administrasi berbasis web di Optik Retna menggunakan model Agile. Nah, untuk latar belakang proyek ini, di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pengelolaan inventory menjadi faktor penting untuk menunjang efisiensi operasional. Optik Retna saat ini masih menggunakan Microsoft Excel untuk mencatat stok barang. Meskipun lebih baik dari pencatatan manual, Excel memiliki keterbatasan seperti tidak bisa diakses oleh banyak pengguna sekaligus, rawan kehilangan data, dan tidak mendukung pembaruan secara real-time. Dari latar belakang tersebut, kami dapat mengidentifikasi beberapa masalah. Yang pertama, sistem yang ada di Optic Retina saat ini masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel, sehingga kesulitan untuk memperbarui data secara cepat dan mudah. Kemudian, kesulitan tracking stok barang yang ada karena semuanya ditempatkan di satu file Microsoft Excel. Tujuan dari proyek ini, yang pertama, eh, sistem inventory barang ini dibuat agar mampu membantu dan mempermudah saat melakukan pencatatan stok sekaligus tracking barang masuk dan keluar di Optic Retina. Kemudian sistem ini dibuat untuk menggantikan penggunaan aplikasi Microsoft Excel yang sebelumnya digunakan untuk mencatat stok. Nah, untuk metode pengembangan sistem aplikasi ini menggunakan metode Agile. Agile adalah sebuah pendekatan atau metodologi dalam manajemen proyek dan pengembangan produk yang menekankan pada fleksibilitas, kolaborasi, dan adaptasi terhadap perubahan. Dalam pengimplementasian sistem informasi manajemen data di Optik, metode ini dirancang untuk mengatasi kendala dalam pengembangan tradisional yang seringkali kaku dan sulit beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Berikut beberapa tahapan dalam metode Agile ini. Yang pertama, requirement, yaitu menganalisis kebutuhan untuk sistem, kemudian desain, ya mendesain sistemnya, development yaitu tahap coding, testing tahap percobaan, deployment itu tahap implementasi alias hosting, dan review itu meninjau ulang aplikasi untuk eh, melihat apakah ada bug atau masalah-masalah lainnya. Voucher sistem berjalan. Di sini pertama-tama, oh ini sistem berjalan ini sistem yang sedang digunakan oleh optik tersebut sebelum menggunakan sistem aplikasi yang berbasis website. Di sini langkah pertamanya itu ketika pengguna membuka file Excel, lalu Excel akan menampilkan sheet Excel dan pengguna mencari data barang. Jika menemukan, jika menemukan pengguna akan lanjut mengupdate data barang. Jika tidak, pengguna lanjut lagi mencari data barang hingga ketemu. Terus selanjutnya update sheet Excel, lalu selesai. Flowchart sistem berjalan. Flowchart sistem usulan. Di sini flowchart sistem usulan ini sistem usulan yang kami rancang dan kami solusikan untuk optik tersebut. Tujuannya untuk menentukan alur kerja utama dari sistem dan memberikan gambaran langkah-langkah pengguna saat menggunakan aplikasi. Langkah-langkahnya itu pengguna login terlebih dahulu, lalu sistem akan memvalidasi data. Jika datanya benar, maka akan lanjut ke dashboard. Jika salah, pengguna akan kembali ke halaman login dengan notifikasi error. Lalu setelah login berhasil, sistem akan mengecek role pengguna. Role yang tersedia itu ada admin, manajer gudang, kasir, dan owner. Sistem yang kami buat ini membedakan hak akses berdasarkan role. Misalnya, hanya admin yang bisa mengelola user, sedangkan kasir hanya bisa mencatat transaksi. Pengguna diarahkan ke dashboard sesuai perannya. Masing-masing pengguna memiliki tampilan dashboard yang berbeda, sesuai role dan kebutuhan serta tanggung jawabnya. Eh, Lalu pengguna memilih menu sesuai yang tersedia untuk role-nya. Fitur yang bisa diakses ada manajemen barang, di dalamnya itu kita bisa melakukan penambahan barang, edit barang, serta hapus stok barang. Lalu ada pembuatan transaksi, di dalamnya ada catatan penjualan barang, serta kita bisa menambah catatan penjualan baru. Terus ada pengeluaran bulanan,
Di dalamnya itu ada history atau data-data pengeluaran yang terjadi di bulan tersebut, serta kita bisa menambahkan pengeluaran-pengeluaran baru. Pembuatan user dan manajemen user itu hanya bisa diakses oleh admin, tidak bisa diakses oleh role apapun, termasuk owner. Terus ada laporan keuangan. Di sini kita bisa lihat dan mencetak laporan bulanan dan bisa melihat histori-histori dari tanggal-tanggal sebelumnya. Kemudian, jika jika pengguna input data seperti penginputan barang, transaksi atau pengeluaran, sistem akan menyimpannya ke database secara langsung. Jika pengguna membuka laporan, sistem akan menampilkan data dari database. Terus flowchart sistem berjalan selesai ketika pengguna bisa logout agar akun tetap aman, terutama bila digunakan di perangkat umum. Di sini ada use case diagram, di sini ada aktor admin. Seperti di gambar, admin bisa melakukan semua akses yang terdapat di dalam fitur aplikasi tersebut. Kemudian manajer gudang bisa melakukan tambah pengeluaran, tambah kategori, tambah barang masuk, tambah supplier, serta tambah barang dan login, serta logout. Kemudian ada kasir, kasir bisa login, bisa logout, bisa tambah transaksi, dan bisa tambah pengembalian barang. Owner hanya bisa mengakses cetak laporan saja. Tampilan halaman dashboard. Pada halaman ini pengguna dapat melihat beberapa informasi seperti login sebagai role apa, kemudian jumlah barang yang ada, jumlah barang yang masuk dan keluar, berapa banyak transaksi, serta keuntungan dan grafik pendapatan dalam satu bulan. Tampilan halaman barang, pada halaman ini pengguna dapat menambah barang baru dengan memasukkan beberapa parameter seperti kategori barang, nama barang, harga barang, dan modal. Pengguna juga dapat mencari daftar barang dengan memasukkan nama atau kode barang. Pengguna dapat mengedit atau menghapus barang yang ada di dalam daftar. Pengguna juga dapat melihat daftar barang yang ada dengan lengkap dengan informasinya. Tampilan halaman laporan, pada halaman ini pengguna dapat melihat laporan penjualan yang pernah dilakukan dari tanggal yang diinginkan sampai tanggal yang ditentukan. Pengguna dapat mencetak laporan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen lainnya. Pengguna juga dapat melihat daftar laporan penjualan yang ada dalam bentuk tabel yang berisi informasi lengkapnya. Black box testing adalah metodologi pengujian perangkat lunak yang berfokus pada verifikasi fungsionalitas sistem tanpa mempertimbangkan struktur internal atau implementasi kode program. Pendekatan ini dinamakan black box karena tester menganggap sistem yang diuji sebagai kotak hitam di mana hanya input dan output yang dapat diamati. Sementara proses internal tetap tidak terlihat. Black box testing beroperasi berdasarkan spesifikasi dan requirement yang telah ditetapkan. Tester akan memberikan input tertentu kepada sistem dan mengamati apakah output yang dihasilkan sesuai dengan ekspektasi yang didefinisikan dalam requirement. Metode ini tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang bahasa pemrograman, algoritma, atau arsitektur sistem yang digunakan. Nah, di sini ada hasil dari black box testing halaman login. Skenario pengujiannya itu login. Hasil yang diharapkan itu user berhasil login dan diarahkan ke dashboard utama. Hasil pengujiannya, user berhasil login dan masuk ke dashboard. Statusnya oke, input datanya sesuai dengan username dan passwordnya. Di sini ada black box testing halaman tambah barang. Seperti ini langkah-langkahnya pengguna mengisi form tambah barang dan klik tombol tambah barang. Data barang baru berhasil ditambahkan, kemudian data barang tersimpan dengan benar, statusnya oke. Di sini ada halaman edit, pengguna klik tombol edit di salah satu record di halaman tambah barang. Form edit barang muncul dengan data yang benar. Form edit tampil sesuai ekspektasi, statusnya oke. Di
Di sini ada black box testing, halaman hapus barang. Pengguna klik tombol hapus di salah satu record di dalam dashboard tambah barang. Barang terpilih berhasil dihapus, barang berhasil dihapus, statusnya oke. Ada halaman cetak laporan, pengguna menentukan rentang waktu dan mengklik tombol tampilkan, lalu laporan ditampilkan sesuai rentang waktu yang dipilih. Laporan tampil sesuai filter, statusnya oke. Pengguna klik tombol print, eh, hasil yang diharapkan, tinjau laporan muncul dan file PDF dapat diunduh. Hasil yang terjadi, PDF berhasil di-generate, statusnya oke. Kesimpulannya bahwa sistem inventory dan pendukung keputusan berbasis web yang dikembangkan untuk Optik Retna berhasil mengatasi keterbatasan pengguna Excel dalam pengelolaan stok. Dengan pendekatan agile, sistem ini mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan mempercepat proses pengembangan. Fitur-fitur seperti pencatatan barang masuk dan keluar, pengelolaan kategori, transaksi pengembalian, laporan, serta manajemen pengguna dirancang secara terintegrasi dan mudah digunakan. Pengujian white box dan black box menunjukkan bahwa sistem berfungsi dengan baik tanpa kendala. Secara keseluruhan, sistem ini mampu meningkatkan efisiensi kerja, mendukung pengembalian keputusan berbasis data, dan memberikan kontribusi positif terhadap operasional bisnis Optik Retna. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi manajemen stok dari Optik Retna. Nah, di sini eh, terlihat halaman login. Kita masuk ke use case-nya. Pertama kita akan praktekkan untuk aktor admin. Di sini admin dapat melakukan login. Sini kita masukkan, kita login menggunakan akun admin. Nah, sini berhasil login dan terlihat dashboard dari aktor admin. Di sini admin juga dapat menambah barang. Nah, di sini menu tambah barang kita klik. Nah, di sini kita pilih kategori yang akan mengelompokkan nama barang. Nah, di sini lensa. Misalnya lensa plus 3. Harganya berapa? 50.000. Modalnya saya 40.000. Kita tambah barang. Oh, nama barang sudah digunakan. Berarti kita lensa 4. Sudah juga lensa 5. Nah, barang berhasil ditambahkan. Sebentar. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini lensa 5. Oke. Di sini barang yang baru didaftarkan masih memiliki stok 0 atau tidak memiliki stok sama sekali gitu. Di sini juga sudah dibekali fitur tadi validasi nama barang kalau udah ada sama misalnya harganya lebih besar daripada modal. Kita kurang teliti misalnya. Ya, salah. Harganya misalnya 1.000, modalnya lebih besar. Nah, di sini modal tidak boleh lebih besar dari harga. Jadi harga harus lebih besar daripada modal itu. Oke, lanjut ke edit barang, edit dan hapus barang. Sini tadi mana nih? Nah nih, kita lensa 6 kita coba edit ya. Ini misalnya, nah di sini juga misalnya modalnya lebih besar nih, nggak bisa. Dia harus lebih kecil ya, harus tetap lebih kecil daripada harga. Sini kita edit modalnya deh, 30.000. 2, 3, 4, 5, 210. Oke, nah di sini eh, terupdate ya data barangnya, data modalnya gitu. Dari sini kita coba hapus. Oke, barang berhasil dihapus. Kita lihat.
udah nggak ada. Jadi di sini aplikasinya berhasil mengimplementasikan yang ada di use case diagram gitu. Nah, selanjutnya admin dapat menambah user, menambah transaksi gitu. Menambah user dulu berarti. Misalnya kita masuk ke data user nih, tambah misalnya. Di sini kita coba, kita coba. Nah, di sini ada validasi juga untuk username. Username tidak boleh sama. Jadi di sini muncul notifikasi username udah dipakai gitu, sudah digunakan. Jadi di sini kita coba ikan terus tiga. Nah, passwordnya misalnya 1234 5. Ini role misalnya admin. Kita tambah user, user berhasil ditambahkan, kita lihat. Nah, ini ikan 123. Nah, coba kita buat memvalidasi, kita coba login pakai ikan tadi. Passwordnya apa tadi? Passwordnya lupa. Nah, nah, data user 123 user passwordnya. 123. Coba kita bikin lagi. Yang 123, 12345, 12345 ya coba. Hello out. Nah, ayam, ayam, 12345. Nah, sini berhasil login. Sini ada namanya ayam. Tadi kebetulan role-nya admin, jadi kita lanjut pakai akun ini aja. Di sini lanjut ke edit user, hapus user tadi. Nah, sini kita bisa hapus atau edit user. Ini coba, nah nih, Oasis. Jadi Oasis aja. Ini kita update user. Nah, di sini terlihat Oasis aja. Datanya udah terupdate. Dan di sini juga bisa hapus user ya. Ya, coba kita. Oh, gagal karena sesama admin tidak dapat menghapus sesama. Coba kita hapus yang kita bikin dulu baru deh. Waduh. Oh, udah. Oh, udah. Berhasil terhapus. Jadi intinya admin tidak dapat menghapus sesama admin gitu. Oke, lanjut ke tambah transaksi. Tambah transaksi ini sebenarnya eh, di lapangannya akan dilakukan oleh kasir ya. Tapi di sini kita praktekkan aja. Ini kacamata. Nah, di sini fiturnya sebelum kita pilih kategori ini eh, seharusnya eh, banyak itu masih banyak barangnya coba kita ulang. Nah, di sini barangnya belum ada ya. Barangnya belum ada karena kita belum pilih kategorinya. Sini kita pilih lensa misalnya. Yang keluar hanya lensa sesuai yang kita daftarkan di kategori barang sebelumnya gitu, ditambah barang sebelumnya. Oke, kita coba kacamata. Kita pilih kacamata baca satu. Dan sini terlihat stoknya ada 14. Sini stoknya ada 14. Harga satuannya udah otomatis ambil dari ID-nya ya, ID barangnya. Keuntungannya juga. Jadi
Di sini kita tinggal input, kasir tinggal input jumlah barang yang akan dibeli oleh pelanggan gitu, customer misalnya dua. Nah di sini otomatis total harganya mengkalikan harga dari jumlah. Nah misalnya empat, otomatis langsung berjumlah gitu. Di sini juga ada ID usernya yang melakukan transaksi. Coba kita tambah transaksi. Sini berhasil ditambah. Nah ini, nah ini tadi tanggalnya hari ini. Ya, tanggalnya di sini otomatis akan terinput hari saat kasir menginput barang gitu. Terus lanjut ke wah, hapus transaksi. Di sini juga dapat menghapus transaksi. Misalnya kita hapus tadi. Nah, hilang. Lanjut ke tambah tambah supplier. Admin juga dapat menambah supplier. Sini, misalnya nama suppliernya PT 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 PM. Alamatnya 16 supplier. Nah, di sini berhasil menambah supplier. Ini edit supplier dan hapus supplier. Di sini juga dapat mengedit jalan lurus. Misalnya kurang titik 8. Nah, di sini terlihat data berhasil diedit dan kita coba hapus ya. Kita coba hapus. Nah, data berhasil terhapus. Oke, lanjut ke tambah pengembalian barang. Oke, di sini di aplikasi ini juga terdapat fitur pengembalian barang. Nah, di sini kita pilih transaksi. Misalnya customer datang ke kasir dan mengajukan pengembalian barang. Nah, nanti dilihat ID transaksinya berapa sih? Misalnya ID transaksinya 7. Sini terlihat nih jumlah yang dia beli berapa gitu. Barang yang customer beli berapa. Di sini kita coba jumlah retur. Salah satu, karena alasannya apa? Lecet misalnya. Sini tanggal pengembalian barangnya. Di sini juga ada ID user dan nama user ya yang melakukan pengembalian barang itu. Sini kita tambah. Pembelian berhasil, stok dikembalikan dan transaksi dihapus jika jumlahnya nol. Nah, di sini. Nah, di sini berhasil mengembalikan barang. Tadi kan 5 ya. Sekarang kita lihat 4. Nah, di sini 4. Jumlah terjualnya jadi 4. Dan barangnya kemana? Nah, barangnya itu kembali ke eh, stok barang ya. Stok barang. Stok. Terus keuntungannya gimana kalau pengembalian barang dilakukan? Jadi keuntungannya akan berkurang sesuai dengan jumlah harga dari pengembalian barang yang dilakukan gitu. Misalnya satu, berarti misalnya di sini ID transaksi 7 sehari ya. Eh, Transaksi 7 di sini kan tadi nih 4. Harganya 80.000, keuntungannya 15.000 nih. Jadi dia bakal otomatis kepotong 80.000 gitu. Di di total keuntungannya. Nah, terus lanjut hapus pengembalian barang. Oke, di sini bisa dapat menghapus pengembalian barang. Misalnya yang udah nol ya, maksudnya nol itu udah nggak ada apa, udah habis gitu dia ngembaliin semua barangnya. Ya, hapus gitu. Oke. Gimana kalau misalnya jumlah returnnya lebih dari jumlah yang pelanggan beli gitu, jumlah terjualnya. Coba kita coba.
Nah, di sini ada jumlah retur tidak boleh lebih dari jumlah terjual. 4. Ini 4. Dia mau, misalnya mau 10, nggak bisa. Langsung diberhentiin gitu. Oke, lanjut ke cetak. Oh, bukan, belum. Tambah kategori. Nah, tadi kategori. Nih, kita bisa nambah kategori ya. Misalnya kacamata lensa frame, pembaris lensa, soft lens. Misalnya di sini apa? Eh, misalnya. Misalnya, misalnya apa di ya misalnya ini aja dah. Saya bingung. Hmm, apa ya? Nah, kita hapus dulu nih, softline. Oh, nggak bisa karena dia udah kepake. Tapi kita hapus. Dia udah kepake semua ya. Oh ya udah kepake semua berarti nggak bisa. Misalnya kita tambah di sini tadi belum ada softline, misalnya kita tambah softline gitu. Nah, softline ini kan masih kosong nih di tambah barang. Saya coba aja deh. Eh, ini nggak nyambung tapi nah, otomotif. Nah, di sini nama kategorinya ada nih. Muncul, lalu kita ke tambah barang. Nah, di sini ada sana nama barang motor gitu. Di sini harga berapa. Jadi nanti pasti transaksi. Nah, jadi nanti pas di transaksi dia bakal muncul ini doang, daftar barang yang dikelompokkan dari kategori tersebut gitu. Jadi lebih efektif untuk pencarian barang, pencarian barang. Lanjut ke mana? Edit sama hapus. Ya bisa diedit sama hapus. Tapi karena nah ini bisa kalau hapus nggak bisa karena dia udah nyangkut di sini ya, udah nyangkut di sini sebelumnya. Misalnya kalau ini dihapus, baru baru kita hapus itu. Nah, baru bisa. Karena dia foreign key ya, dia si tambah barang ini ngambil foreign key dari sini, dari kategori. Terus selanjutnya, tambah pengeluaran. Ya, cetak laporan. Cetak laporan. Nah, di sini. Di sini kita mau lihat misalnya bulan, nah, ini enggak ada ya. Oh, ini tadi. Sini kalau misalnya sini terlihat eh, laporan di bulan Juni ya. Di bulan Juni dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ini baru ini dong. Dan total keuntungannya masih ini dong karena pengeluarannya belum di ada tadi pengeluaran juga di sini mana pengeluaran. Nah, ini tambah pengeluaran. Nah, tambah pengeluaran ini, nah di sini kita pakai yang udah ada aja. Misalnya ini bulan apa sih? Bulan 5. Bulan 5 kita coba bulan Mei tampilkan. Nah, di sini muncul transaksi, semua transaksi di bulan Mei dan total keuntungannya ini. Dan total pengeluarannya dari misalnya listrik, air, sampah per bulan itu ini. Nah, jadi ini bakal muncul nih misalnya contoh di bulan Mei. Ini pengeluarannya bisa kita listrik juga nih nggak bisa karena jenis pengeluaran untuk bulan ini sudah ada. Jadi misalnya listrik sudah ada di bulan Mei, nah dia nggak bakal bisa lagi. Bisa kalau bulannya beda gitu.
Jadi misalnya ini apa? Air sampah, misalnya hmm, Internet, internet, misalnya 50, enggak, 300.000 pengeluaran. Nah, di sini ada, kita lihat nih ke laporan. Masuk ke bulan Mei tadi. Nah, di sini internet ada kan. Jadi dihitungnya per bulan gitu. Jadi total keuntungan bakal dikurang total pengeluaran gitu. Nah, di sini ada muncul keuntungan bersih. Dan di sini edit pengeluaran mana tadi? Nah, cetak laporan. Nah, cetak laporan di sini saya udah kita tampilin nih. Kita mau print, tinggal pencet yang print dan di sini muncul nah, laporannya. Kita bisa langsung print atau enggak? Kita bisa nge-save dulu ya. Tuh, kita save PDF-nya, kita save, di download. Nah, ini laporan penjualan. Nah, ini ada nih. Jadi owner bisa ngeliat itu untuk admin. Admin udah mencakup semua ya. Jadi misalnya nih manajer gudang. Manajer gudang kita coba. Di sini manajer gudang, adik kita login pakai manajer gudang. Kalau berhasil di sini menunya, menu dashboardnya akan menampilkan eh, fitur-fitur yang dapat manajer gudang akses gitu. Jadi cuma ada kategori barang, tahu barang, pengeluaran, barang masuk, dan tambah supplier. Sama kayak yang tadi saya demokan di admin, ya paling nama ya di sini nama penginputnya ya beda. Oke, lanjut aja kita ke kasir. Kasir dapat menambah transaksi, login, sama tambah pembelian barang. Kita login pakai akun kasir. Nah, di sini dapat login, transaksi, dan pengembalian barang. Di sini juga munculnya menunya cuma itu ya. Jadi udah tepat use case diagram dan aplikasinya itu udah sesuai. Sini ada owner. Owner dapat login dan cetak laporan doang. Sini login pakai akun owner, terlihat cuman ada laporan doang. Tuh. Nah, sini total keuntungan semuanya, total pengeluaran itu belum keluar ya kalau misalnya kita belum milih. Gitu. Tuh. Tuh, ini, oh ini kebanyakan. Ya, gitu. Semuanya juga bisa logout ya, pasti bisa logout gitu. Dan itu aktor-aktor yang ada di aplikasi ini. Jadi kesimpulannya adalah aplikasi ini telah sesuai dengan apa yang dirancang sebelumnya gitu. Di sini use case diagram, ada fitur-fitur yang dapat diakses aktor, dan di sini aplikasinya sudah berhasil mengimplementasikan itu. Jadi sekian dari kami. Mas Adit bisa ditutup. oke baik. Eh, Terima kasih Ajul sudah mendemonstrasikan aplikasi manajemen inventory untuk Optik Retna. Itu saja presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oleh Warahmatullahi wabarakatuh. Hmm,